Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya yang namanya hidup ini harus dibangun. Amin. Karena kita bukan cuma hidup, lalu besar, tua, mati. Tapi hidup ini harus dibangun. Bilang kanan kirimu, hidupmu harus dibangun loh. Ya, lihat mukanya dong. Jangan ngomong sendiri. Ya, ngomong sebelahnya, hidupmu harus dibangun loh. Kita hidup ini harus dibangun dan bagaimana kita membangunnya itu sangat penting. Ya, dan kita akan buka bersama hari ini Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6, 2 macam dasar, judul perikopnya di sana. Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran bagaimana kita harus membangun dasar kehidupan itu yang paling benar. Orang ketika mau bangun rumah, saudara, yang sangat menentukan dari bangunan itu adalah fondasi, dasar kan? Ya. Dan ketika dasar kita kuat, maka ya pasti bangunannya kuat. Mau datang gempa, mau datang apa juga, ya akan kuat. Ayat 46 berkata begini, Lukas 6 ayat 46 kita baca bersama 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Yesus sendiri yang mengatakan hal ini, saudara. Dia berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara tersinggung gak waktu baca ayat ini? Tersinggung atau tidak? Kan sering kita ini berseru sama Tuhan, Tuhan toh. Ada masalah berseru Tuhan, tolong Tuhan. Kita KTP-nya Kristen toh. Kita mengaku kita anak Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini loh. Kenapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kau tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, saudara, ini pernyataan yang begitu dalam dari Tuhan loh. Jangan sampai Tuhan kena mental loh sama kita ini. Orang Kristen yang menyebut nama Tuhan tapi kita nggak melakukan. Ya, saya kasih contoh gini, kita punya anak, dia bawa nama keluarga kita. Tapi ketika saudara ngomong apa dia nggak mau dengar. Kira-kira bapak-bapak kalau kau punya anak, ya dia pakai nama di belakangmu, ya. Bapaknya Sinaga, anaknya juga pakai Sinaga. Lalu dikatakan anaknya ini, kamu kan pakai nama saya, berarti kamu kan anak saya. Lah sekarang papa itu mau begini, tidak mau, saya mau hidup sendiri. Kira-kira saudara jadi bapak seneng nggak? Kalau anak kamu kasih tahu dia nggak nurut, dia nggak, tapi dia pakai nama kita gitu. Nah Tuhan itu berkata, kenapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dan banyak kan orang Kristen yang hidup seperti ini kan. Kita kalau minggu ke gereja toh. Tapi berapa banyak sering kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Suruh hidup kudus, enggak mau. Ya, disuruh jangan selingkuh, selingkuh. Jangan bersinah, bersinah. Jangan ikuti hawa nafsu. Enggak usah dugem, enggak usah merokok, enggak usah mabok, tetap aja. Jangan kepahitan, kita tetap kepahitan. Ya, tapi kita berseru sama Tuhan. Kita nih Kristen macam apa, saudara? Dan hari ini Tuhan Yesus kasih satu perumpamaan kepada kita bagaimana kita membangun kekristenan kita, hidup kita supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ayat 47 baca bersama. 1, 2, 3. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air dan banjir melanda rumah itu tidak dapat. Karena apa? Saudara, bangunan kehidupan kekristenan kita itu harus dibangun. Saudara tidak bisa hanya menjadi Kristen karena lahir sebagai orang Kristen, lalu saudara jadi Kristen biasa-biasa saja dan engkau tidak pernah peduli bagaimana engkau membangun kekristenanmu. Kenapa kita harus menentukan dasar yang kuat? Yesus berkata, ya kalau di dalam Injil Lukas, di dalam Injil Matius dikatakan dua macam dasar. Orang siapa yang membangun rumahnya di atas dasar pasir, dia adalah orang yang bodoh. Tapi orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu, orang yang bijaksana. Dulu saya membaca ayat ini gini, saudara. Kok aneh ya ayat ini, masa ada sih orang bangun rumah di atas dasar pasir? Apalagi kan di Indonesia tuh. Nggak ada lah orang bangun rumah di atas dasar pasir. Jangan lupa
Alkitab ini ditulis berdasarkan konteks ya. Makanya saudara kalau ada berkat, ada uang, jalan-jalanlah ke Israel. Kenapa saya bilang kalau ada uang jangan cuma ke Jepang, ke Eropa ya. Kalau ada berkat nabung, ayo ke Israel supaya saudara itu melihat di situ Yesus benar-benar pernah ada dan semua ayat yang ditulis di Alkitab kalau kita baca di sana sesuai kontekstualnya itu nyambung. Nah saya selama ini mikir kok orang bangun rumah di atas dasar pasir. Ternyata di Israel itu memang tanahnya itu padang pasir. Lalu saudara, Yesus bilang orang yang bangun rumah atas dasar batu, dia menggali dulu. Digali dalam. Karena di sana itu kalau digali yang dapat duluan pasir. Mungkin sekitar 1 meter masih pasir dulu. Nanti terus menggali lebih dalam baru dapat batu. Tapi kalau orang yang mau cari gampang, yang mau cari cepat, ngapain sih dalam-dalam? Ini juga udah cukup, udah masuk 2 meter kok tanam aja. Dia lupa itu pasir. Tidak kuat. Karena kenapa dia nggak mau capek-capek menggali lebih dalam? Ya untuk dapat batu itu jauh kalau di sana pasir terus. Jangan kamu suka yang instan dalam hidup ini saudara. Untuk membangun kekristenan yang dasarnya kuat dan kokoh memang nggak ada yang instan. Segala sesuatu yang instan tuh pasti nggak sehat, benar nggak? Mie instan, ya kan? Nggak sehat, makanan-makanan yang cepat saji instan tuh semua nggak sehat. Ya, tapi kan orang Kristen itu suka yang nggak apa-apa, kamu terus saja berusaha menggali, meletakkan dasar di atas firman Tuhan. Memang nggak gampang, disuruh hidup kudus dulu. Ya, apalagi dengan dunia sekarang nilai-nilainya banyak yang bergeser. Nggak apa-apa, temenmu sudah nikah, kamu nggak usah kepanasan, amin. Wih, banyak yang amin nih, berarti banyak yang sudah berumur nih tapi belum nikah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Temenmu nikah kenapa? Soalnya udah dapat yang berkepribadian, udah punya rumah pribadi, handphone pribadi, rumah pribadi. Ya karena selain donatur dilarang mengatur. Aroma kemiskinanmu sudah tercium dari jarak 10 meter. Biarin aja. Ya kamu tetap aja tunggu janji Tuhan, tunggu orang yang terbaik. Ya ditanya kapan kamu nikah, kok nggak nikah? Mungkin kalau bukan hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin. Jika tidak bulan ini mungkin. Tahu loh ini, orang gereja enggak tahu nih, pengerjanya enggak tahu nih, anak-anak ini tahu semua ya. Iya enggak, biarin aja. Jangan terganggu. Orang udah kelihatannya gini, dia udah punya rumah loh, tapi hasil jual diri jadi ani-ani. Biarin. Lu enggak usah ikut-ikut, amin. Jangan panas gitu loh. Enak ya jadi ani-ani bisa punya apartemen, punya rumah, jual diri tok. Yang didapat dengan hal-hal yang begitu tuh enggak lama saudara. Mendatangkan murka Tuhan. Jangan engkau terpancing. Bangun dirimu di atas dasar batu. Memang lama, memang dalam, memang capek berkeringat untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar hidup kita. Gak enak. Tuhan bilang ampuni orang yang berbuat jahat padamu. Doakan. Mendoakan orang yang jahat sama kita gampang gak? Mendoakan mantan-mantan gampang gak? Kok ketawa ini? Banyak mantan ya? Iya bu, soalnya saya dulu goblok dibodoh-bodohi. Ya, dulu saya nyanyinya, kau berbohong, aku pun percaya. Kau sakiti, aku pun mengerti. Coba kau pikir, di mana ada orang segoblok ini? Ya salahmu sendiri. Ya, kalau kau membangun hidupmu di atas dasar firman Tuhan, kau punya standar firman. Wanita super itu hanya untuk pria super. Amin. Nah ini baru sadar. Puji Tuhan, tepuk tangan. Karena banyak orang gak sadar itu. Ya, dia gak membangun nilai dirinya di atas dasar firman. Biarin aja orang mau ikuti dunia. Dugem, lu gak usah ikut-ikutan. Temanmu nawari, ayo dugem kurang gaul, lu gak usah. Temanmu itu gajinya cuma 3 juta, dugem lagi. Udah gitu udah kasbon lagi. Bulan depan tinggal terima 2 juta. Hidupmu mau dibawa kemana, please deh. Kita ngomong apa adanya aja sekarang. Orang keris tentu perlu diingatin keras. Gak sadar-sadar saudara. Bingung saya lihat orang-orang zaman sekarang. Uang pas-pasan. Masih dugem demi gengsi. Besok ke gereja. Bikin status keseimbangan hidup. Ya Allah, subhanallah. Ya kesenjangan rohani lu. Ya bukan keseimbangan hidup, kesenjangan rohani. Ya please deh.
Ayo kita bangun nilai diri kita di atas dasar firman Tuhan. Orang lain mau gimana kita tetap. Supaya apa? Engkau tidak perlu membayar harga terlalu mahal hanya karena kesalahan yang sepele. Sebenarnya kalau kau bangun rumah itu kuat, mau datang air bah, mau datang gempa bumi 9 skala Richter, mau apapun terjadi, rumahmu tetap kokoh. Karena kau bangun di atas dasar batu, yaitu firman Tuhan. Kenapa Tuhan suruh kita bangun rumah yang kokoh dasarnya? Karena hidup ini tidak seindah drama Korea. Dengar ya. Tapi gak usah takut karena tidak sesedih film India juga. Biasa aja sama Tuhan. Ya, kita perlu membangun dasar yang kuat sebab hidup ini ada musimnya. Siapa sih orang yang mau menikah gagal? Semua orang pasti menikah punya satu mimpi, ya enggak saudara? Tapi kalau engkau memilih dengan tepat sesuai standar firman, yang kau bisa menggenapi semua janji Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau kau mencoba dengan nilai-nilai dirimu, apalagi sekarang nilai banyak bergeser, hal-hal yang ya dunia mulai tawarkan dan engkau mulai, ya kemarin saya podcast sama Melanie Ricardo, tolong nonton ya. Ini serius karena banyak nilai-nilai yang bagus di sana. Ya saudara nggak nonton juga tetap rame kok yang nonton. Bukan untuk menambah viewer, bukan. Nah salah satu pertanyaan yang dia tanya begini sama saya, Bu. Hari-hari ini di zaman akhir, anak-anak muda terutama, mereka punya prinsip begini. Sebelum menikah wajib test drive. Kayak orang beli mobil. Karena katanya menikah itu cuma sekali. Nanti kalau kita nikah sekali kan gak boleh cerai. Ya berarti kan wajib test drive. Melakukan hubungan seks sebelum menikah. Ya takutnya Bu salah pilih, nanti kita kayak beli kucing dalam karung. Cuma untuk urusan seks. Dia tanya sama saya jawabnya begini. Orang yang model begitu tuh enggak beriman. Dia enggak punya dasar firman yang kuat. Kalau kita beriman dan percaya pada Tuhan, meletakkan dasar hidup kita pada firman, Tuhan tahu pasangan yang terbaik untuk kau itu siapa. Amin. Enggak usah cari-cari dengan cara manusia. Sebab Tuhan tahu yang terbaik itu siapa, Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu yang terbaik buat Adam itu Hawa. Bukan Bambang. Jangan ya dek ya. Coba-coba kau gantikan ya. Adam dan Eben, awas hati-hati. Ya tidak ada itu di Alkitab, itu dosa itu. Loh kita tuh saya bilang gak ada begitu. Orang yang meletakkan dasarnya di atas dasar firman, Tuhan kasih pasangan tuh yang terbaik. Sehingga kau gak perlu bayar harga yang tidak perlu kau bayar. Akhirnya nikah, cerai. Ya kenapa? Karena aduh kok jadi kayak gini. Ada saya ketemu orang, Bu doakan saya capek hidup. Kenapa? Saya ini udah 3 kali nikah. Ya bukan capek lagi tuh. Ya. Kenapa bisa 3 kali? Pertama saya nikah Bu sama penjudi. Dia judi terus utang kanan kiri. Akhirnya saya gak kuat, saya cerai. Saya nikah lagi Bu, dapat pemabok. Ya keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Nikah yang ketiga Bu, dapat pembohong. Dari buaya masuk ke mulut anakonda. Yang saya bingung kenapa kau masih hidup. Hidupmu ditipu-tipu-tipu terus. Kenapa saudara? Karena dia gak punya dasar yang kuat. Kau tidak perlu membayar harga 10 tahun nikah sama penjudi, cerai, 10 tahun nikah sama pemabok, cerai, 10 tahun lagi nikah sama pembohong, ngapain? Karena kau tidak punya standar firman Tuhan. Makanya kau coba pilih kanan, pilih kiri. Yang dunia tawarkan ini siapa tahu, itu siapa tahu itu. Ngapain? Kalau kau hidup benar, percaya ya jodohmu itu cuma satu. Gak usah coba-coba, amin. Tunggu aja, pasti datang. Ya pasti datang. Banyak bergaul di komunitas yang tapi harus bergaul juga. Di gereja, ada komunitas di mana. Soalnya teman saya dulu pernah, Dep, aku dengar kamu sudah jadi pendeta hebat, doakan saya ini loh. Kenapa? Saya ini belum nikah-nikah. Hah? Kamu tinggal di mana? Saya kerja di kebun sawit, saya tinggal di hutan. Terus saya bilang, kamu kalau minggu ke gereja mana? Nggak ke gereja, soalnya ini jauh di tengah hutan. Ya udah kau nikah sama monyet sih. Kau pergilah ke gereja supaya kau ketemu orang. Kalau kau cuma di hutan terus kau ketemu monyet sama gorila. Bagaimana kau mau nikah? Itu juga kadang-kadang ya terlalu ekstrim juga ya. Dia tunggu ada bidadari turun dari surga saudara. Lalu selendangnya ketinggalan.
Terlalu banyak nonton dongeng kau. Ya, jadi saudara, ya kita nih kalau saya bilang kalau itu dari Tuhan pasti yang terbaik. Tunggu aja, mengalir aja. Tapi memang tidak enak hidup dalam firman Tuhan itu, tidak enak, tidak nyaman bagi daging kita. Seperti orang yang menggali lebih dalam, menggali lebih dalam, menggali lebih dalam, capek, berkeringat. Di saat orang enak-enak dugem, kita jaga hidup kudus. Lebih enak mana, dugem atau hidup kudus? Ayo jujur. Enak dugem apa hidup kudus? Dugem. Nggak usah sok rohani kau. Ya, enak dugem, bebas ya, goyang-goyang, hidup kudus nggak enak. Seperti orang yang menggali dalam-dalam itu keringetan di saat yang sana, rumahku udah jadi, tapi pasir. Pasir. Dia belum tahu hidup ini ada musimnya. Saudara, salju, kalau musim salju itu indah enggak? Yang belum pernah lihat salju, enggak usah angkat tangan. Dalam hati saja. Salju itu indah loh. Saya dulu belum pernah lihat salju. Ke Amerika saudara, kita pergi ke Gunung Aspen, itu pegunungan terindah di Amerika. Ke Colorado dulu terbangnya jauh. Belum pernah kan ke Aspen kan? Tak ceritain. Biar ada pengalaman sedikit lah ya. Itu dari Colorado ke sana naik mobil 2,5 jam, nyetir sendiri. Pulang, ya jadi hampir 12 jam. Kenapa? Kena badai salju. Waktu pergi indah, saljunya ini keren banget, ya ampun. Saya sepanjang jalan kan orang kampung ini baru pertama kali tuh lihat salju. Ya ampun salju, ya ampun turun hujan-hujanan, pegang saljunya. Keren saudara, foto-foto begitu turun. Ya untung kami isi bensin itu pas di tengah, bukan di awal. Ya saya bilang nanti aja pas di tengah isi bensin full. Pas turun, jalan ditutup, badai salju. Setiap 5 menit turun dari mobil harus cungkil itu es di kaca saudara, udah gak bisa kelihatan jalan. Kanan kiri itu sudah setinggi mobil. Jalan depan ditutup. Dari sana itu tidak seperti di Indonesia. Kalau kedinginan mampir di rest area, ngebakso. Makan ayam geprek, iya tuh. Ayam tulang lunak. Tapi di sana tidak ada. Salah satu di mobil kami kebelet lagi di saat saya bilang, ya Tuhan kau kalau kita turunin di hutan sini kau diambil beruang gak ada yang tolong loh. Karena itu berhenti pasti beruang banyak saudara. Jadi kita berdoa, ke sini tidak bisa muter salju. Saya bilang Tuhan, saya pengen lihat salju, tapi bukan badainya. Salju itu indah loh, tapi kalau berubah jadi badai, nggak indah. Kenapa kau harus punya dasar yang kuat? Semua orang mendambakan pernikahan yang indah. Tapi kalau dasarmu tidak kuat, soal bahasa saja kau bisa cerai. Hello? Soal uang saja kau bisa cerai. Apalagi kalau sudah selain donatur dilarang mengatur. Donaturmu itu Tuhan. Amin. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, semua mendambakan pernikahan yang indah, tapi kan bisa berubah, ada badai datang tiba-tiba. Dan tidak ada yang bisa menjamin orang kalau ikut Tuhan hidupnya lurus saja. Sama saudara, sama. Tapi bedanya ini loh ya, kalau kita membangun di atas dasar yang benar. 1 Korintus buka bersama 3 ayat 10. Rasul Paulus berkata begini, 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus, Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Baca 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi seperti dari sama-sama kita akan diuji saudara. Tapi bedanya orang yang meletakkan dasar kuat, memperhatikan dia membangun di atas dasar kuat itu dengan apa, itu akan berbeda. Kalau kita membangunnya di atas dasar emas, emas itu makin dibakar makin murni. Ya kemarin Mas naik itu.
Gila-gilaan sampai antam aja kehabisan emas loh. Ya, saya diam aja karena diam itu penghiburan kan buat kita-kita yang nggak bisa beli emas ini. Ya, diam itu emas, saudara. Diam-diam baik ya. Saudara, ketika orang membangun di atas dasar emas, itu teruji menjadi semakin murni. Tapi kalau yang dia bangun itu terbakar, ya itu. Kalau kita mendasar dan dasarnya sudah benar, kita memperhatikan bagaimana kita membangun ketika ujian datang. Kita lulus, Alkitab bilang kita dapat upah. Yang menentukan itu ketika badai datang. Orang yang fondasinya kuat, tidak goyah. Semakin diuji dengan api, semakin murni dia. Tapi orang yang tadi bangun rumah kelihatannya cepat padahal di atas dasar pasir. Ketika diuji, mungkin dia akan diselamatkan karena dia tidak menyangkal Yesus. Tetapi dia diselamatkan seolah-olah seperti dari dalam api, gosong keriting. Saya nggak mau dalam hidup ini yang cuma 70 tahun. Terus saya menderita dibakar begitu rupa karena dasar startnya itu udah salah. Jangan buang waktumu untuk membayar harga yang tidak penting untuk kau bayar. Jangan buang waktumu untuk sesuatu yang tidak harusnya engkau tanggung menjadi engkau tanggung. Ya, sehingga kalau ditanya orang kerjaanmu apa? Kerjaan saya menjadi beban. Ya, jadi beban orang tua, jadi beban istri, jadi beban anak. Bertobat saudara. Makanya saya hari-hari ini kalau ada orang mau konseling, Bu saya mau konseling apa lagi? Kau pulang baca itu Alkitab lakukan, tidak usah konseling. Orang Kristen tuh kebanyakan konseling. Padahal cuma satu penyebab dari masalah hidup kita. Karena kita tidak mau baca Alkitab dan tidak mau melakukannya. Kalau kita baca dan lakukan hidup kita tuh lurus saudara. Ada badai, yes ada badai. Tapi kita kuat menanggung segala sesuatu. Karena dasarnya kita memang sudah kuat. Jangan cuma menjadi orang yang baca Alkitab. Itu kalau ketemu orang ada, Bu saya ini sudah 5 kali loh baca Alkitab. Tapi kelakuannya kayak orang tidak tahu Alkitab. Saya bilang gini, bukan soal kamu udah 5 kali lulus baca Alkitab. Pertanyaannya, buah apa yang sudah kami hasilkan dari baca Alkitab itu? Ya, kamu lakukan 1 ayat aja dulu. Tidak apa-apa 1 hari 1 ayat. Tapi dilakukan. Daripada 1 hari 5 pasal, tapi kelakuanmu nggak berubah buat apa? Ya, lakukan 1 ayat aja gini. Bersukacitalah senantiasa. Yes, dalam nama Yesus. Bersukacita, baru di jalan ketemu orang bikin emosi. Gimana kita saudara? Ya, apakah kita berkata dalam nama Yesus Tuhan sabarkan aku, kuatkan aku? Iya kan? Tapi kita maki-maki saudara, segala kata-kata kotor, marah boleh. Ya, tapi jangan sampai keluar kata-kata yang tidak benar. Ya, akhirnya mengutuk dan lain sebagainya. Ya itu ya kalau Tuhan berkata ampunilah sesamamu manusia, dimulai dari suami istri. Bagaimana kita hidup berumah tangga? Ya, Alkitab bilang hiduplah rukun bersama. Sebab orang yang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Bagaimana rumah tangga kita mau diberkati kalau rukun aja tidak pernah? Amin suami istri? Yang belum punya istri, amin aja dulu. Yang penting udah dengar firmannya. Hati-hati saudara. Ayo, kenapa saudara kita harus menjadi pelaku firman? Kita baca dalam Yakobus ya. Haleluya ya, secara cepat. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 saudara. Firman Tuhan ayat 21 sampai 24 ya, Yakobus 1. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan itu yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Iya, karena dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu saudara pikirannya terganggu itu kau sudah sakit jiwa. Waktu kau tersinggung artinya kau lagi sakit jiwa. Karena kan itu ada dalam jiwa kita. Ya, firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Waktu kau marah, kau baca firman. Jangan marah, tinggalkan panas hati itu. Karena amarah itu membawa yang tidak berkenan pada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Tadi aku marah sama istriku. Dalam nama Yesus aku lepaskan pengampunan. Jiwamu sehat lagi, amin. Ya, itu yang dikatakan kita ini diselamatkan jiwa kita oleh firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Itu hal yang paling sulit. Menipu diri sendiri. Itu sulit saudara. Karena kita tidak bisa tipu diri kita.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, baca bersama, ia adalah seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, saya mau tanya ya, ada orang yang melihat mukanya di cermin tiap hari, tapi dia lupa mukanya. Saya mau tanya di sini hari ini, saudara lupa enggak muka saudara? Tolong ingat-ingat lagi. Masih ingat sama mukanya? Ya. Ada yang enggak ingat sama mukanya? Tolong angkat tangan. Biar di bawah pengerja Anda diperiksa ke rumah sakit jiwa. Ya. Atau ada yang ingat mukanya, Bu? Ingat, kayak Luna Maya. Nah, itu halu. Ya, halu itu. Kenapa kita ingat tiap hari kita bercermin? Kita tahu, oh di sini saya itu ada tai lalat, oh di sini ini ada lesung pipi. Karena saya bercermin tiap hari. Lah orang yang baca firman terus ndak melakukan, Alkitab bilang dia tuh kayak orang sakit jiwa itu, lupa diri. Lupa dengan dirinya sendiri. Aku ini modelnya kayak apa ya? Bapak-bapak gendut, oh kayak Ari Wibowo. Nah, itu agak-agak kau, agak lain. Ya. Jadi saudara betapa ngeri ya kalau orang itu baca Alkitab tapi tidak melakukan, ternyata dia seperti orang yang lupa dirinya sendiri. Lah bayangkan kalau orang lupa dirinya sendiri, ini sama dengan orang, makanya hidupnya bikin banyak masalah. Di rumah bikin masalah, di gereja bikin masalah. Karena hidupmu tidak melakukan firman, engkau tidak menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa saudara, hari-hari ini kita hidup di hari-hari yang terakhir, di akhir zaman. Ujian akan datang, kesusahan yang besar akan datang. Tapi firman Tuhan yang jamin loh. Saudara, ya ketika kita sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman, maka saya percaya, ayo kita akan melihat bangunan yang kokoh, mau datang masa yang sulit. Firman Tuhan berkata, dunia ini sedang berlalu dengan semua yang ada di dalamnya. Tapi orang yang percaya pada firman Tuhan, ya mereka itu akan mengalami keluputan daripada Tuhan. Tidak ada pilihan. Waktu kau sudah pilih Yesus, ayo kita habis-habisan dengan Tuhan. Berusaha melakukan firman Tuhan. Biar kita percaya hari ini bahwa kita sudah memilih Tuhan yang tepat. Mari kita menurut kepada firman Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara.